Welcome guys, saya Sardian, mahasiswa STIM Pelangkaraya, Prodi Sistem Informasi dengan NIM C2257201034. Di sini saya akan melakukan praktek mengenai dua materi. Materi pertama yaitu file upload library, terus materi kedua validasi library, validation library. Oke. Untuk materi yang pertama, itu bekerja dengan file. Coordinator menyediakan kelas untuk file dan menyediakan beberapa fungsi kemudahan tambahan. Terus kelas ini adalah kelas dasar untuk file dan gambar yang diunggah atau diupload. Terus bekerja dengan file yang diunggah melalui formulir menjadi lebih sederhana dan aman dibandingkan menggunakan array PHP secara langsung. Rules upload file. Pertama, tampilan from upload. Pengguna memilih file dan mengirimnya. Terus sepanjang prosesnya, file dapat dibaca propertinya dan disesuaikan. Terus ketika formulir dikirimkan, file diunggah ke tujuan yang ditentukan. Setelah diunggah, sebaiknya diperlihatkan pesan sukses. Jadi pas selesai mengunggah, jika berhasil, itu akan ditampilkan pesan sukses. Terus proses dalam upload, beberapa metode yang dapat digunakan selama proses upload, diantaranya yaitu this request get file, nama input, terus get name, get random, get size by unit atau ukuran unitnya seperti KB, MB, terus get main type, jenis dokumen, use extension, extension file, terus mode, jadi folder tujuan dan nama filenya. Oke. Folder upload. Coordinator menyediakan folder khusus untuk menyimpan file yang diupload oleh pengguna itu pada folder writable. Pengguna boleh menggunakan folder lain jika diinginkan berada pada folder public. Ini juga bisa disimpan ke folder public selain ke folder writable. Terus contoh upload file. Oke, ini contoh upload file. Jadi buat sebuah controller dengan nama upload dan sebuah metode index yang menampilkan sebuah view from upload dan menyertakan helper from. Nah, ini dia. Oke. Jadi bikin controller dengan nama upload. Oke, terus ini copy, kode ini saya sudah siap. Ini dia. Terus view from upload. Upload. Oke, saya copy kode yang saya siapkan, paste. Oke, ini untuk controller upload dan view from upload. Oke, coba akses metode upload. Kelas upload metode index. Upload. Oke, ini dia. Terus coba dulu. Oke. Selanjutnya
method proses. Oke, bikin method proses. Method proses. Jadi metode prosesnya untuk mengupload file, jadi tangkap file temporary yang diupload, menggunakan ini get file yang dikirim, terus generate name file baru secara acak, bukan get random name, terus baca properti seperti get name, get size by unit, terus get main type, use extension. Terus pindahkan file temporary ke folder tujuan, itu file mode write tab ke folder upload no to false. Jadi dia kalau dikirim tombol ketika tombol kirim diklik, itu folder yang di file yang di upload itu nantinya akan disimpan di folder with trouble ini, write table, terus di bagian upload. Nah ini upload jadi di sini nanti. Oke, saya coba. Saya akan gambar F6. Ini refreshnya 5 detik, jadi sehabis upload terus 5 detik kemudian itu kan di refresh tampilannya. Ini F6 kirim. Oke, 6 dan sudah. Nah ini refresh sama 5 detik, setelah 5 detik maksudnya. Terus di bagian ini right tab terus folder upload. Nah, table ini di folder table di bagian folder upload. Nah, jadi filenya simpan di sini, kesimpan di folder upload. Coba saya kirim lagi dengan nama file yang sama, F6 kirim. Oke, nah dia. Jadi foldernya kesimpan, filenya kesimpan juga dengan akhiran angka. Oke. Terus metode proses selanjutnya, ubah parameter pada metode move, yaitu file move write tab dengan folder upload. Terus yang kedua itu write tab dengan folder kiriman file. Oke, jadi yang ketiga ini ubah parameter pada metode move, itu file move tempat upload, jadi dia nggak di folder write tab nanti. Oke, kita coba ya. Saya akan copy dulu semuanya yang mudah. Oke, ya ini dia. Ini yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Oke. Ini saya control space. Digunakan yang pertama itu, yang menggunakan yang dulu, ubah parameter pada metode move menggunakan write tab terus folder upload. Oke, tujuan folder upload. Oke, terus yang dua ini di control space saja. Jadi seperti ini. Nah, saya ini juga.
Oke, saya refresh. Ini menekan tab, jadi dia sini nanti di folder uploadnya ini folder order. Oke, coba F7. Oke, kirim. Nah, oke, juga sama dengan kode yang sini menggunakan retract upload terus no false, no sama false. Oke, ini seperti itu. Coba lagi F7. Oke, oh ya, sini. Selanjutnya kan ini parameter kedua. Oke, kedua ya, ini control slash, terus yang parameter keduanya di control slash lagi buat mengaktifkan. Oke, refresh. Oke, saya akan upload file F8 terus menjadi kiriman file, kirim. Nah, ini dia, ini di folder portable, terus di folder kiriman file ini dengan nama file random. Ini ya nama baru dengan menggunakan get random name ya, ini dia nama baru file get random name. Jadi parameter kedua ini menggunakan nama baru ya, jadi kiriman filenya terus disimpan ke folder kiriman file dengan nama baru menggunakan parameter ini, method get random name. Oke, itu untuk kita coba kirim lagi 8, kirim. Oke, nah ini dia, beda ya, kayaknya pakai random, get random name. Oke, sekarang yang terakhir, bagian 3, control slash dulu, terus parameter ketiganya di control slash lagi untuk mengaktifkan. Oke, refresh. Ini saya akan buat ini di F6. Oke, open, kirim. Oke, jadi ini refreshnya 5 detik, jadi setelah 5 detik dia akan refresh. Ini file mode tempat upload, jadi dia nggak di tab. Ini dia nggak di sini folder tab, jadi di public ya, di public tempat upload. Nah, F6. Oke, coba saya upload lagi F6, oke, yang sama. Oke, kirim. Ini sudah kirim. Oh, ternyata kalau sama filenya itu yang disimpan cuma satu. Oke, coba upload F7. Oke. Nah, ini dia F7. Coba upload lagi F7.
kirim. Oh ya, ternyata yang kalau sama, kalau nama filenya sama itu yang disimpan cuma satu, beda dengan parameter 1 dengan 2, beda dengan parameter 1 itu. Kalau nama filenya sama itu masih disimpan, tapi di bagian belakangnya ditambahin angka lagi. Oke, jadi itu untuk parameter mode ya. Oke, selanjutnya untuk pembahasan yang kedua itu validation library. Oke, validation library. Oke, skenario ideal. Jadi tampilan prompt, terus isi dan kirim. Jika ada isian yang tidak valid atau kolom kosong, maka formulir yang berisi data akan ditampilkan kembali bersama dengan pesan kesalahan. Terus proses berlanjut sampai formulir yang dikirim valid. Yang harus dilakukan, periksa data yang diperlukan, terus pastikan jenis datanya benar dan memenuhi kriteria yang benar. Misalnya hanya berisi karakter yang diizinkan, panjang harus minimum, tidak melebihi panjang maksimum, tidak boleh berupa nama pengguna orang lain, atau mungkin kata kasus, dan lain-lain. Sanitasi data untuk keamanan, jika disarankan, praformat data jika diperlukan. Oke, mempersiapkan data untuk dimasukkan ke dalam database. Oke, kita coba buat controller formulir dengan metode index untuk menampilkan validasi dan untuk menampilkan view validasi formulir, dan buat metode validasi untuk proses tangkap data dan pemeriksaan formulir. Oke, buat controller formulir. Oke, formulir. Oke, ini kode yang sudah saya siapkan. Ini untuk controllernya, terus view-nya nama validasi. Validasi formulir ya. Oke, saya copy. Nah, ini ada username. Oke, username, password konfirmasi, terus email address. Oke, terus menangkap data. Kalau menggunakan post itu get post, terus yang menggunakan kiriman get itu get, dan untuk menggunakan semua jenis kiriman atau post atau get itu get par. Oke, jika ingin menangkap kiriman data satu persatu, cukup sebutkan nama file yang dikirim, seperti this request get var, terus username. Oke, sebenarnya tes hasil tangkapan data. Oke, tes hasil, terus pilih salah satu DD atau Pardam, lakukan pengisian data dan klik submit. Oke, di bagian controller ini ya, saya coba untuk menggunakan DD control slash. Oke, aktifin. Ini klik terus. Oh ya, ini
aksesnya formulir. Oke. Ya, ini ya formulir. Sebelum saya kasih nama Satya, passwordnya 1234 1234, terus ini besar dia. Oke, jadi ini data kirimannya dari hasil tangkapan data itu berupa data array, ada 4. Klik, nah ini dia username Sardian, password, passcode, dan passcode, pas konfirmasi, terus email. Oke, ini untuk menggunakan hasil tes tangkapan data menggunakan DD dealer data. Coba kalau saya menggunakan Pardam. Oke. Ini control slash tes, Pardamnya control slash. Oke, ini saya refresh saja. Nah ini, jadi kalau menggunakan Pardam tampilan array seperti ini, beda dengan menggunakan tampilannya beda dengan menggunakan DD data. Oke. Nah ini menggunakan DD data. Oke, selanjutnya atur validasi, buat aturan validasi. Oke, di bagian controller, aturan. Oke, bawah var kan. Ini di control slash aja, aturan, terus cek validasi. Oke, cek validasi. Cek validasi. Jadi kalau dia benar itu beres semua, dan kalau ada yang salah itu akan ditampilkan ada yang tidak beres terus dengan list errornya. Oke. Oke, ini untuk username-nya maksimal lengthnya 12, terus minimum lengthnya ada 6, terus untuk passwordnya minnya 4, min lengthnya 4, terus emailnya. Oke, coba. Jadi ini tadi maksimalnya 12, terus minimumnya 6. Ini coba saya bikin ini 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, saya coba ini, saya coba yang salah dulu. Ini 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, terus ini admin doang. Oke, oh ini ada yang tidak beres. Oke, password file, terus emailnya invalid. Oke, coba kalau saya kasih Sardian, terus emailnya terus emailnya beda, passwordnya 10, 2, 3, 4, 10, 2, 3. Oke, oh iya. Terus kalau benar 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 sampai. Oke, beres semua. Jadi kalau benar datanya beres semua. Oke, selanjutnya ubah gaya proses validasi.
Jadi gaya yang sini tadi ya ini diubah bukan ini. Oke, pas. Kontrol terus kontrol V. Nah, yang awal tadi menggunakan echo beres semua, terus echo ada yang tidak beres, terus print masalahnya. Ini tadi menggunakan list error, sekarang ini menggunakan get error. Oke. Terus tampilan pesan di view. Tampilan pesan di view. Sini bawah kelas 1. Nah, ini dia. Oke. Coba akses. Sardian. Coba mungkin Sardi, terus 223 4. Ini admin cukup. Jadi tampilan errornya akan merah ini. Ini mungkin ya, echo style color red. Oke, itu untuk yang errornya. Coba yang saya isi benar, Sardian, terus 234. Oke, berhasil mendaftar. Ini kalau benar semua berhasil mendaftar. Oke, terus sedikit lagi, jika terjadi error validasi maka seharusnya isian form tetap ada kecuali password. Tambahkan value pada input username, terus tambahkan value pada input email. Oke, copy, terus ini isi pada username. Oke, terus pada email. Terus oke. Jadi kalau terjadi kesalahan validasi dengan passwordnya, ini jadi passwordnya yang dikosongkan. Oke, coba Sardian misalnya. Oke, ini 123 45. Oke, nah oke, jadi yang dihilangkan itu password dengan pas konfirmasinya. Maka saya isi benar 1234. Ini dia. Oke, selanjutnya CSRF field. Jadi di CodeIgniter itu disediakan keamanan. Jadi untuk pencegahan terjadinya manipulasi data dari luar aplikasi perlu diterapkan perlindungan CSRF. Tambahkan pada form view. Oke. Ada form view. Bawah sini di atas username pastikan. Oke. Jadi interlock ini sebelum digunakan, coba saya kontrol ya, kontrol slash, terus sini kontrol U gitu ya. Ini sebelum menggunakan CSRF tampilan seperti ini. Oke,
Oh, ini sudah menggunakan. Coba saya hilangkan dulu. Oke, ini hilangkan dulu. Nah iya, ternyata kalau sudah menggunakan CSRF nih, CSRF view ini tampilannya seperti ini kan kosong loh di atas username terus. Nah ini menggunakan input hidden, ada hidden terus CSRF test name, terus value ini berbeda-beda setiap mengaksesnya buat menjadi keamanan. Oke, selanjutnya validasi upload file. Oke, ubah from open pada view menjadi from open multiview. View ada view. Oke, open multiview, terus tambahkan from upper pada view. Simpannya di atas tombol submit, stay, press, terus tambahkan aturan validasi untuk foto. Jadi ini tambahkan aturan validasi di bagian controller di bawah email, kasih koma, press. Salah. Ini benar-benar seharusnya ini yang saya bypass. Ya, ini dia. Ini saya perbaiki dulu untuk fotonya ini. Oke, ada kodenya panjang. Ada yang error. Oke. Oke. Untuk aturan fotonya upload, nah, maksimal size nya saya bikin fotonya 4574, terus image foto, main in foto image ya, image, terus untuk extension ini tuh foto PNG, JPG dengan JPG. Oke. Ini. Oke, ini dia. Ini saya menggunakan size nya dari maksimal ini 3176. Nah, coba saya lihat di sini 3176. Oke, 3176 maksimal. Coba saya ganti aja, kecilin dikit. Oke, 3175. Ini
ini saya isi serpian, terus ini 2234 2234 terus ini. Oke, ini lebih satu size, jadi saya atur di situ, di aturannya 3175, di sini size nya 3176. Oke, terus submit. Photo is to route of file. Anjir, terus panjang. Gede. Ini untuk ukurannya gitu, untuk maksimal size nya. Oke, saya gedein satu di 3176 sesuai dengan maksimal dari foto saya ini 7176. Oke, 2234. Oke, berhasil mendaftar. Inti untuk jadi itu untuk aturan validasi untuk foto. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.